Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pemirsa Media Dakwah Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan keistimewaan ibadah puasa, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin qala Allahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi kita yang sedang berpuasa, maka puasa mengajarkan kita untuk memiliki sifat muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang yang berpuasa bisa saja dia menahan diri ketika sedang bersama manusia. Dalam kesendirian, dia bisa saja memperturutkan syahwat ataupun makan dan minum. Namun tentu saja itu membuat puasanya menjadi tidak sah atau batal. Karenanya bahwa orang yang benar-benar berpuasa akan tumbuh sikap di dalam dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak berani makan dan minum atau memperturutkan syahwatnya meski sedang berada di tempat yang sepi. Tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya. Kenapa demikian? Karena dia merasa diawasi oleh Allah SWT. Inilah yang menjadikan puasa memiliki keistimewaan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Pemirsa Media Dakwah Jambi rahimakumullah, terkait dengan muraqabah, Allah SWT berfirman di dalam surat Yunus ayat 61, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qurni wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam satu urusan dan tidak membaca satu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan satu pekerjaan, melainkan kamu menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Mujadilah ayat 7, Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathati illa huwa rabi'uhum wala khamsati illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia pasti ada bersama mereka di mana mereka berada. Kemudian dia akan menyatakan kepada mereka bahwa pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimati Allah Subhanahu wa taala, muraqabah ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan setiap muslim. Muraqabah akan menjadikan kita senantiasa hati-hati dalam berbuat, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah dalam seluruh gerak tingkah laku kita. Seorang muslim yang memiliki sifat muraqabah tidak akan berani melanggar perintah Allah meski sedang menyendiri. Sebaliknya, jika tidak ada sifat muraqabah di dalam diri, maka kita akan serampangan di dalam berbuat, tidak lagi mempedulikan perkara halal maupun haram, akibatnya terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Tentu kita mengingat sebuah kisah
dialog antara seorang penggembala yang didatangi oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Khalifah Umar bertanya, "Wahai penggembala, apakah tuanmu tahu berapa jumlah kambing yang kamu gembalakan?" Anak tersebut dengan polos menjawab, "Tidak tahu, wahai tuan, karena kambing yang saya gembalakan sangat banyak, sehingga tuan yang memiliki kambing itu tidak tahu berapa jumlahnya." Lalu Khalifah Umar melanjutkan, "Kalau begitu, jual saja satu, aku beli kambingmu, dan duitnya kamu ambil, dan kamu tidak usah bercerita kepada tuanmu, niscaya perbuatanmu tidak akan diketahui olehnya." Lalu anak tersebut menjawab, "Saya tidak berani, wahai tuan, karena seluruh perbuatan saya ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tuan saya tidak mengetahui, tetapi Allah Maha tahu dengan apa yang saya kerjakan." Mendengar jawaban tersebut, Khalifah Umar bin Khattab merasa puas dengan keimanan sebagian rakyatnya yang ditampakkan oleh seorang anak penggembala tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa bagi seorang muslim, maka sifat selalu ada dalam pengawasan Allah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ikhwani fillah rahimakumullah, muraqabah ini akan mengantarkan diri soimin dan soimat kepada ketakwaan, di mana salah satu tujuan yang ingin diraih melalui pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk mendapatkan predikat muttaqin, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu pertanyaannya, sudahkah puasa kita menjadikan diri kita merasa selalu dalam pengawasan Allah, sehingga keberadaan puasa yang menjadi junnah, menjadi perisai atas kita benar-benar efektif? Tentu kita sendiri yang bisa menjawabnya. Mudah-mudahan saum kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadikan kita orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu berhati-hati di dalam bertutur kata dan berbuat, karena merasa bahwa semua itu ada dalam pengawasan Allah dan semua itu akan ada pertanggungjawabnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum manasyidakallah wa nafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.